Halo, salam Pancasila. Kali ini kita masih membahas bab yang sama, yaitu bab 5 tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun berbeda dengan materi sebelumnya yang membahas tentang poin A, kali ini kita akan masuk ke poin B mengenai memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang mana memiliki sejarah yang panjang dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dan kita ketahui bahwa Indonesia itu melalui banyak sekali tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan akan sebuah kemerdekaan ini tidak luput hanya dari perjuangan para pemuda. Pemuda yang dimaksud jika dikaitkan dengan Sumpah Pemuda adalah pemuda-pemudi masyarakat Indonesia. Pemuda memiliki keterlibatan sebagai kekuatan penentu. Pemuda juga merupakan suatu kelompok yang intelektual, yang memiliki kecerdasan, yang mana memiliki idealisme yang tinggi, juga memiliki semangat pengabdian yang tanpa pamrih, rela berkorban demi kepentingan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pemuda-pemuda ini berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan juga sosial yang berbeda. Namun itu semua mereka tekan demi satu tujuan, yaitu menyatukan diri sebagai satu bangsa. Jika kita melihat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, itu tidak terlepas dari yang namanya tokoh-tokoh pejuang nasional. Di antaranya ada Sugondo Joyopuspito yang merupakan Ketua Panitia Kongres Pemuda II yang saat itu menghasilkan Sumpah Pemuda. Selanjutnya, tokoh pejuang nasional lainnya adalah W.R. Supratman, yang mana beliau merupakan pencipta lagu dari Indonesia Raya. Selanjutnya, itu ada Muhammad Yamin, yang mana pada saat Sugondo sebagai ketua dari Kongres II, beliau Muhammad Yamin ini memberikan secari kertas kepada Sugondo yang mana berisikan rumusan resolusi yang lebih luas, yang tertulis 3 frasa, yang mana sampai saat ini dikenal sebagai trilogi Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Selanjutnya itu ada Chairil Anwar, yang mana merupakan pencipta dari puisi Aku. Ibu akan berikan slide-nya. Ini adalah puisi Aku yang diciptakan oleh Chairil Anwar. Kemudian tokoh pejuang nasional yang terakhir yang akan kita bahas adalah I Gusti Ngurah Rai, yang mana merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Bali, yang terkenal meneriakkan kata puputan, yang berarti berperang habis-habisan. Gusti Ngurah Rai ini berperang dengan Belanda, yang mana Gusti Ngurah Rai dibantu oleh Ciung Wanara, yang saat itu Belanda tengah menduduki Bali dengan cara membujuk, merayu para raja-raja yang ada di Bali. Itu tokoh-tokoh pejuang nasional yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Kemudian kita masuk kepada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Isi dari teks Sumpah Pemuda itu memiliki peranan yang sangat amat penting. Sumpah Pemuda ini merubah perjuangan-perjuangan yang ada di Indonesia yang sebelumnya bersifat kedaerahan, berubah menjadi bersifat nasionalis yang berdampak pada tercapainya kemerdekaan Indonesia.
Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda itu antara lain cinta bangsa dan tanah air, kemudian persatuan, sikap rela berkorban tentunya, mengutamakan kepentingan bersama, dapat menerima dan menghargai pendapat, semangat persaudaraan, dan yang terakhir adalah meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Selanjutnya kita masuk ke poin yang C, masih bab 5, terkait nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Jadi kita sudah masuk di masa yang sekarang ya. Yang mana Sumpah Pemuda itu terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Terjadinya Sumpah Pemuda itu menunjukkan bahwa pemuda-pemuda Indonesia memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tentunya pemuda Indonesia memiliki potensi. Kemudian ada tanggung jawab, berarti pemuda Indonesia ini benar-benar bertanggung jawab yang berasal dari dirinya sendiri. Selanjutnya, pemuda Indonesia itu memiliki hak. Namun, pada masa itu pemuda-pemuda tidak hanya menginginkan haknya, tapi sejalan dengan kewajibannya, bahkan lebih mengunggulkan kewajibannya, yaitu berjuang demi bangsa dan juga negara. Kemudian pemuda Indonesia juga memiliki karakter. Pemuda Indonesia juga memiliki aktualisasi diri, yang mana dapat diartikan bahwa pemuda Indonesia itu mampu menempatkan dirinya sendiri di suatu tempat yang sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir adalah bahwa pemuda Indonesia itu memiliki sebuah cita-cita. Cita-cita yang mereka miliki yaitu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan akhirnya terlaksana. Jadi untuk pemuda-pemuda sekarang di masa ini, para pelajar, janganlah takut untuk bermimpi, karena yang harus kalian takutkan adalah kalau kalian itu tidak memiliki mimpi. Dan pemuda-pemuda zaman sekarang itu juga harus mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang mana di undang-undang ini menerangkan atau membahas mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan juga lagu kebangsaan. Bendera, dimulai dari bendera. Bendera bangsa Indonesia adalah bendera merah putih. Kemudian bahasa Persatuan Bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Lanjut ke lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Ibu tekankan itu adalah Garuda Pancasila. Jangan lagi setelah ini kalian mengatakan bahwa lambang negara Indonesia adalah burung Garuda, atau burung Garuda Pancasila, atau burung Pancasila. Itu tidak ya. Yang benar adalah Garuda Pancasila. Nah, ini gambarnya, yang mana kepala dari Garuda Pancasila ini menghadap ke sebelah kanan, yang berarti menghadap ke sisi yang baik. Kemudian Garuda Pancasila ini juga memiliki sayap yang bulunya berjumlah 17, kemudian ekornya berjumlah 8, kemudian ekor bulu yang berjumlah 19, dilanjutkan dengan leher yang berjumlah 45. Kemudian Garuda Pancasila ini juga mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan juga Garuda Pancasila ini membawa di dalam sebuah perisainya nilai-nilai dari Pancasila. Yang mana Pancasila untuk sila yang pertama itu dilambangkan dengan bintang, sila kedua dilambangkan dengan pantai, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, dan sila yang kelima
dilambangkan dengan padi dan kapas. Lanjut ke lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan bangsa Indonesia adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lanjut ke slide yang terakhir, yaitu bentuk pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi para pelajar. Yang pertama, giat belajar untuk meraih cita-cita. Jadi cita-cita apapun itu harus diraih, tidak lain adalah dengan cara giat belajar. Yang kedua, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi para siswa atau para pelajar ini mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya supaya mereka mengetahui ataupun mengasah bakat dan juga minat mereka mungkin terhadap seni atau organisasi dan lain sebagainya. Kemudian menghargai keberagaman suku, adat, budaya, dan agama. Kita sudah jelaskan bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali keanekaragaman suku, adat istiadat, budaya, agama, bahkan bahasa. Jadi bagi para pelajar atau pemuda zaman sekarang itu haruslah menghargai keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena jika kita tidak menghargai sebuah keberagaman, maka kehidupan yang tentram dan juga harmonis itu sulit untuk dicapai, digapai, dan juga dirasakan. Selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi di dalam kehidupan itu tidak masalah untuk orang lain berbeda pendapat dengan kita. Yang harus kita lakukan, yang harus diri kita ini lakukan adalah menghargai pendapat dari orang lain tersebut. Yang selanjutnya adalah mengikuti upacara dengan khidmat. Saat upacara, apalagi saat menaikkan atau mengibarkan bendera merah putih, kita haruslah bersikap dengan tegap dan juga memberi hormat kepada bendera merah putih. Selanjutnya, bekerja sama dengan teman dalam hal kebaikan. Ibu garis bawahi, bekerja sama dalam hal kebaikan ya. Selanjutnya adalah menjalin persahabatan dan menjauhi permusuhan. Tidak ada hal yang dapat kita raih atau kita dapatkan, tidak ada keuntungan sama sekali apabila kita menjalin permusuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita menjalin persahabatan, kita banyak menemukan keuntungan-keuntungan atau kebaikan yang kita rasakan. Jadi, menjalinlah persahabatan sebanyak-banyaknya supaya kita juga mendapatkan rasa dari persahabatan itu. Dan kemudian, bagi para pemuda-pemudi di masa sekarang, para pelajar, itu agar persatuan dan kesatuan kita itu tetap kokoh, yang harus kita lakukan adalah tidak boleh bersikap sombong karena itu tidak ada gunanya. Kemudian kita juga harus saling menghormati dan juga menasihati, saling tolong menolong, dan juga hidup rukun antar teman. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya.